Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dr. Bromden, NPM 30619240414, Prodi Pendidikan Biologi Mata Kuliah Biologi Lingkungan. Materi yang saya bahas hari ini adalah siklus nitrogen. Daur nitrogen. Berikut ini adalah contoh dari gambar daur nitrogen. Pengertian daur nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer. 70% gas di atmosfer adalah nitrogen. Meskipun demikian, penggunaan nitrogen pada bidang biologi sangatlah terbatas. Nitrogen merupakan unsur yang tidak reaktif, sulit bereaksi dengan unsur lain, sehingga dalam penggunaan nitrogen pada makhluk hidup diperlukan berbagai proses, yaitu fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, denitrifikasi. Siklus nitrogen sendiri adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lainnya. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis mengubah siklus nitrogen global. Pembukaan sudah cukup, sekarang kita menginjak ke detail proses daur atau siklus nitrogen. Metabolisme nitrogen. Nitrogen adalah komponen penting bagi tumbuhan, terdapat dalam banyak senyawa protein dan asam nukleosid yang biasanya diserap dari tanah dalam bentuk sangat teroksidasi dan harus direduksi oleh proses yang bergantung pada energi sebelum bergabung menjadi protein dan senyawa lainnya dalam sel. Nitrogen di alam berada dalam berbagai bentuk dan berada dalam keadaan dinamis mengikuti perubahan fisik dan kimia. Dalam suatu daur nitrogen, meskipun nitrogen di udara mampu masuk keluar tubuh tumbuhan, tetapi tidak ada enzim yang mampu menangkapnya. Kebanyakan nitrogen yang masuk tubuh tumbuhan telah mengalami reduksi oleh mikroba prokaryotik atau dalam bentuk NO3 dan NH4 dalam air hujan. Penambatan nitrogen dapat dilakukan secara simbiotik atau non-simbiotik antara tumbuhan tingkat tinggi dan mikroba. Tumbuhan tinggi dapat menggunakan nitrogen yang telah tereduksi tersebut. Bagi tumbuhan lain yang tidak bersimbiosis dengan nitrogen, nitrogen diserap dalam bentuk NO3 atau NH. Umumnya dalam bentuk NO3 karena NH4 akan dioksidasi menjadi NO3 oleh bakteri nitrifikasi. Konsep metabolisme difokuskan pada metabolisme nitrogen, di mana reduksi nitrat menjadi amonium dan perubahan amonium menjadi senyawa organik yang terdapat pada tumbuhan. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis mengubah siklus nitrogen global. Nitrogen hadir di lingkungan dalam berbagai bentuk kimia, termasuk nitrogen organik amonio NH4+, nitrogen NO2 nitrogen NO3, dan gas nitrogen N2. Nitrogen organik dapat berupa organik hidup atau humus, dan dalam produk antara dekomposisi bahan organik atau humus dibangun. Proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari satu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi atau menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Diagram lihat bagaimana proses cocok bersama untuk membentuk siklus nitrogen.
Proses daur nitrogen. Fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses alam biologis atau abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia. Mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen tersebut diazotrof. Mikroorganisme ini memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Reaksi untuk fiksasi nitrogen biologi ini dapat ditulis sebagai berikut: N2 plus 8H plus. Mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen antara lain Cyanobacteria, Azotobacteriaceae, Rhizobia, Clostridium, dan Frankia. Selain itu, ganggang hijau biru juga dapat memfiksasi nitrogen. Beberapa tanaman yang lebih tinggi dan beberapa hewan rayap telah membentuk asosiasi simbiosis dengan diazotrof selain dilakukan oleh mikroorganisme. Fiksasi dengan diazotrof selain nitrogen juga terjadi pada proses non-biologis, contohnya sambaran petir. Lebih jauh, pada 4 cara yang dapat mengkonversi unsur nitrogen di atmosfer menjadi bentuk yang lebih reaktif. Fiksasi biologis. Beberapa bakteri simbiosis paling sering dikaitkan dengan tanaman polongan, dan beberapa bakteri yang hidup bebas dapat memperbaiki nitrogen sebagai nitrogen organik. Sebuah contoh dari bakteri pengikat nitrogen adalah bakteri Rhizobium mutualistic yang hidup dalam nodul akar kacang-kacang. Spesies ini diazotrop. Sebuah contoh dari hidup bebas bakteri Azobacterec. 2. Industri fiksasi nitrogen. Di bawah tekanan besar pada suhu 600 Celcius dan dengan penggunaan katalis besi, nitrogen atmosfer, dan hidrogen biasanya berasal dari gas alam atau minyak bumi yang dapat dikombinasikan untuk membentuk amonia NH3 dalam proses Haber-Bosch. N2 adalah diubah bersamaan dengan gas hidrogen H2 menjadi amonia NH3 yang digunakan untuk membuat pupuk dan bahan peledak. 3. Pembakaran bahan bakar fosil. Mesin mobil dan pembakaran listrik termal yang melepaskan berbagai nitrogen oksigen NOx. 4. Proses lain selain itu, pembentukan NO dari N2 dan O2 karena foton dan terutama petir dapat memfiksasi nitrogen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.